Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 1 Kedunguni. Selamat bergabung di kelas kimia bersama Ibu Umi Bartiasih. Anak-anakku semuanya, sebelum kalian mulai belajar kimia, akan Bu Asih sampaikan terlebih dahulu segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran kimia yang akan kita lalui nanti. Atau lebih tepatnya, Bu Asih akan menyampaikan panduan pembelajaran kimia. Adapun materi panduan pembelajaran kimia meliputi 1. Perkenalan, 2. Capaian pembelajaran dan materi pembelajaran, 3. Penilaian, 4. Sumber belajar, perlengkapan pembelajaran, dan penjelasan teknis pembelajaran kimia. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kesepakatan pembelajaran kimia. Oke, kita masuki untuk yang pertama, yaitu mengenal guru kimia Semandung. Di Semandung untuk tahun pelajaran 2023-2024 masih sama seperti 2 tahun sebelumnya. Ada 4 guru, yakni Bu Asih, Bu Umu Farwah, Pak Ahsanul Wildan, dan Pak Aris Setyo Wibowo. Adapun mengajarnya bisa kalian cermati. Untuk yang kedua, tentang capaian pembelajaran dan materi pembelajaran. Ya, yang kedua tentang capaian pembelajaran untuk tiap fase. Ini adalah istilah di kurikulum Merdeka ya. Jadi menggantikan kompetensi dasar yang ada di kurikulum 13. Untuk mata pelajaran IPA, capaian pembelajarannya adalah ini. Oke, kita lewati saja ya. Kita langsung ke fase E berdasarkan elemen. Untuk capaian pembelajaran fase E berdasarkan elemen, untuk pemahaman kimia, capaiannya adalah peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global. Menuliskan reaksi kimia, dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia. Dan yang terakhir adalah memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Adapun elemen keterampilan proses meliputi mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil. Nah, dari capaian pembelajaran tadi, maka Bu Asih mencoba untuk menguraikannya menjadi beberapa topik materi pembelajaran yang disusun dalam 7 bab yang akan disampaikan dalam 1 tahun di fase E ini atau di kelas 10. Topik ini sudah disesuaikan dengan buku dari Kemendikbud. Adapun materinya tadi Bu Asih susun seperti ini. Bab 1, kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, rumus kimia, persamaan reaksi dan konsep mol. Bab 3, kimia hijau. Bab 4, hukum dasar kimia. Ini semua kita pelajari di semester gasal. Kemudian bab 5, struktur atom dan sistem periode unsur. Bab 6, nanoteknologi, dan bab 7, pemanasan global. Ketiga bab ini akan dipelajari di semester genap. Oke, berikutnya tentang penilaian pembelajaran. Oh ya, untuk tujuan pembelajaran, ini tidak Bu Asih sampaikan di sini ya, tapi nanti disampaikan pada awal pembelajaran ketika mengawali bab baru. Sedangkan KKM atau kriteria ketuntasan minimum yang dulu ada di kurikulum 13, sekarang kita ganti dengan istilah KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini tentu saja ada dalam setiap penilaian, namun tidak Bu Asih sampaikan di sini. Karena KKTP kurikulum Merdeka ini, komponen-komponen yang ada di dalamnya tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap peserta didik. Namun ya tentu saja Bu Asih berharap nanti pada mapel kimia semuanya bisa mencapai level KKTP
KKTP dengan level baik atau sangat baik. Oke, untuk jenis penilaian ini ada dua, yaitu penilaian formatif. Tujuannya adalah untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, caranya ini, kemudian ini sebagai umpan balik ya untuk kalian semua peserta didik dan juga Bu Asih sebagai pendidik. Sedangkan yang kedua adalah penilaian sumatif. Ini tujuannya untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Ya. Dan ini digunakan untuk kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Adapun penilaian sumatif ini akan dilaksanakan setiap akhir bab. Jadi berarti di semester gasal ini ada 4 penilaian sumatif, di semester genap ada 3 penilaian sumatif. Adapun teknik penilaian sumatif ada beberapa, antara lain observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, serta portofolio. Untuk observasi ini dilaksanakan selama pembelajaran untuk setiap tujuan pembelajaran. Dan ini dicatat dalam kartu keaktifan. Ya. Nanti Bu Asih sampaikan apa itu kartu keaktifan. Kemudian untuk kinerja dan proyek ini pada tujuan pembelajaran tertentu. Untuk tes tertulis, nah ini sesuai dengan tes sumatif per bab tadi. Jadi berarti setiap selesai beberapa tujuan pembelajaran atau setiap akhir bab, ini kita akan adakan tes sumatif bentuknya tes tertulis. Kemudian tes lisan ini pada tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan penugasan ada tugas terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Ini biasanya untuk tiap tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan portofolio ini berupa rangkuman materi YouTube ini sebagai tugas TMTT atau tidak mandiri, tugas mandiri tidak terstruktur. Untuk sumber belajar, perlengkapan petunjuk teknis pembelajaran kimia adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama untuk sumber belajar. Jadi kita menggunakan buku kimia, ini buku kimia yang terbaru sesuai dengan kurikulum Merdeka, ada di perpustakaan, tapi tidak cukup kalau dibagikan untuk semua siswa. Jadi nanti bisa pinjam saat pembelajaran kimia. Dan kalian juga masih bisa menggunakan untuk buku kimia kurikulum 13, ya, yang nanti kita sesuaikan aja dengan materi yang Bu Asih sampaikan. Ini masih bisa digunakan. Kemudian dari internet, kalian bisa membuka website, YouTube, blog, maupun buku elektronik. Untuk YouTube ini Bu Asih sudah ada, tapi ini YouTube versi lama ya, jadi sesuai dengan kurikulum 13. Nanti bisa kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Ya, untuk YouTube-nya, channelnya Umi Bharti Asih ya, kemudian linknya ini sesuai dengan kurikulum 13. Ya. Sedangkan untuk yang kurikulum Merdeka, yaitu materi untuk kimia hijau, kemudian nanomaterial, serta pemanasan global, ini Bu Asih belum membuat YouTube-nya. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Berikutnya tentang perlengkapan pembelajaran. Ada HP, bisa dilengkapi dengan laptop. Ya. Kemudian ada alat dan bahan praktikum sederhana. Ini mungkin praktikum jenis reaksi ya. Kemudian untuk buku tulis ada 2 sebagai buku tugas dan buku catatan. Kemudian ada kertas folio ini nanti untuk merangkum YouTube ya, jadi membuat tugas portofolio dengan merangkum materi yang ada di YouTube. Kemudian ada tabel susunan berkala unsur-unsur atau tabel periodik. Ini bisa kalian beli di toko-toko buku ya. Kemudian ada kartu keaktifan. Ini nanti linknya Bu Asih sampaikan. Nanti bisa di-download, kemudian di-fotokopi. Ya, berikutnya petunjuk teknis pembelajaran kimia. Yang pertama untuk mengerjakan tugas dikerjakan di buku tugas. Buku tugasnya diberi sampul seragam untuk satu kelas ya. Kemudian diberi label.
Kemudian pada saat penulisan tugas, tolong diberi judul tugasnya ya. Jadi latihan berapa, materi apa. Kemudian diurutkan sesuai dengan waktu pemberian tugas. Jadi jangan sampai bab 2 ditulis sebelum bab 1 ya. Ditulis rapi ya, mudah terbaca. Kemudian pengumpulan tugas ini sesuai waktu yang telah ditentukan. Pengurus kelas bisa nanti mengurutkan nomor absen dari terkecil sampai ke yang terbesar. Yang kedua, Bu Asih menyediakan WA group ya. Nanti Bu Asih berikan linknya, silakan bergabung. Ya. Tapi tolong untuk penggunaan WA group ini sesuai aturan yang ada, yang sudah pernah kalian dapatkan di MPLS ya, jadi menggunakan WA group secara sopan ya. Untuk informasi yang dari Bu Asih ini tidak usah direspon oleh semua siswa ya. Jadi cukup 1 atau 2 siswa merespon, sudah tidak usah semua siswa yang ada di grup tersebut merespon. Kemudian kalau ada pertanyaan dari siswa, usahakan dicermati supaya tidak banyak pertanyaan yang sama. Kemudian untuk pertanyaan yang ada di dalam grup ini belum tentu Bu Asih yang menjawab, tapi juga bisa temanmu yang menjawab. Untuk waktu ber-WA silakan bebas ya. Tapi tentu saja ya sesuai dengan jam jam ini ya, jam tidak mengganggu istirahat lah ya. Kemudian etika ber-WA ya sopan, bahasanya baik dan benar, sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan waktu MPLS. Ingat, di dalam ber-WA tidak usah malu untuk bertanya, tidak pelit untuk berbagi, tidak gengsi untuk mengakui kekurangan diri, dan tidak lupa untuk selalu berterima kasih. Yang ketiga, tentang membuat rangkuman dari materi yang ada di YouTube. Ini ditulis di kertas folio, ditulis tangan, dengan jelas dan rapi. Ya, aturannya ini. Kemudian setiap video baru dimulai dari lembaran baru. Ya. Gambar boleh ditempel. Kemudian rangkumannya buatlah yang padat sesuai kebutuhanmu untuk belajar. Boleh ditambah dari materi yang lain. Jadi materi yang sesuai, jadi diberi catatan lah ya untuk melengkapi materi yang sudah kamu rangkum di YouTube-nya Bu Asih. Yang keempat adalah kartu keaktifan. Ya, kartu keaktifan kimia ini nanti setelah Bu Asih sampaikan bisa di-download dan kemudian difotokopi untuk satu kelas yang seragam ya. Tapi tolong untuk tiap kelas ini berbeda warna. Nanti bisa membuat list di WA group. Ya, untuk kartu keaktifan ini berlaku 1 tahun. Adapun materinya ini sudah disesuaikan dengan bab yang akan kita pelajari. Ya, ada 4 kolom yang bisa diisi dengan menggunakan garis semacam ini. Jadi kolom A ini jika kalian bertanya. Ya, yang B jika kalian menjawab pertanyaan. Yang C jika kalian membantu menjawab pertanyaan teman. Yang D nanti bisa diisi dengan yang lain-lain yang belum tersampaikan di sini. Oke, untuk berikutnya yaitu kesepakatan pembelajaran kimia. Tolong untuk kesepakatan ini benar-benar kamu cermati dan nanti disepakati bersama ya, apakah ini bisa diterima oleh kalian atau tidak. Ini Bu Asih sudah membuat konsep semacam ini. Ya, yang pertama, peserta didik sudah berada di kelas saat ketika guru masuk kelas tanda dimulainya pembelajaran kimia. Dan kelas dalam keadaan bersih, sarana prasarana dalam kelas tertata rapi. Yang kedua, peserta didik siap mengikuti pembelajaran kimia, dibuktikan dengan A. Tidak sedang mengerjakan pekerjaan atau tugas mapel lain, maupun beraktivitas yang mengganggu proses pembelajaran. B. Menyediakan semua perlengkapan pembelajaran, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bu Asih. Yang ketiga,
Peserta didik selalu penuh semangat dan aktif merespon selama kegiatan pembelajaran kimia. Yang keempat, peserta didik mengikuti semua kegiatan pembelajaran kimia yang telah ditentukan, seperti mengerjakan tugas, mengikuti tes sumatif, dan lain-lain. Yang kelima, peserta didik mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, sopan, tertib, dan melaksanakan semua ketentuan yang telah diberlakukan. 6. Peserta didik bisa bertanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kimia melalui WAG, sesuai form yang telah dijelaskan tadi. Kemudian yang ke-7, peserta didik tidak diperbolehkan makan atau minum dalam kelas selama berlangsungnya pembelajaran kimia. Ya, nanti ini mungkin yang ke-7 kita sepakati ya, pokoknya untuk guru yang lain mungkin boleh, tapi Bu Asih tidak memperbolehkan, tapi nanti kita sepakati. Ya, itu yang bisa Bu Asih sampaikan. Ingat, masa tuamu tergantung dari masa mudamu. Hidup di dunia hanya sekali, gunakan waktumu agar berarti. Demikian panduan pembelajaran kimia yang bisa Bu Asih sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.